Di sebuah kontrakan tua yang terletak di sudut kota, sekelompok orang muda memutuskan untuk tinggal. Mereka semua mencari tempat yang terjangkau untuk menyewa, dan kontrakan tersebut, meski sudah tua dan sedikit angker, menawarkan harga yang sangat murah. Tidak ada yang tahu bahwa kontrakan itu memiliki sejarah kelam yang tersembunyi di balik dindingnya yang retak. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, Rina, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di dalam kontrakan itu terasa lembab dan dingin, meski cuaca di luar sangat terik. Pintu yang berat berderit setiap kali dibuka atau ditutup, dan lantainya berdecit di setiap langkah. Tapi Rina menepis perasaan tidak enaknya. Mungkin hanya karena sudah lama ditinggalkan, pikirnya. Namun, ada satu hal yang sulit mereka hindari, bau menyengat yang tercium di lorong sempit, seperti bau basi yang sudah lama mengendap. Mereka berusaha mengabaikannya, beranggapan itu hanya bau dari kelembapan bangunan yang lama. Tetapi, semakin lama mereka tinggal di sana, semakin sering hal-hal aneh terjadi. Piring-piring yang seharusnya berada di dapur terkadang berpindah tempat tanpa sebab. Lampu yang tiba-tiba mati meskipun belum waktunya padam. Dan yang paling menakutkan, suara langkah kaki di malam hari, yang berasal dari ruang kosong di ujung lorong. Satu malam, setelah semua berbaring di kamar masing-masing, Rina terbangun. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan ia mendengar suara langkah kaki lagi. Tentu saja, semua penghuni kontrakan lainnya sedang tidur, dan Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memberanikan diri untuk keluar, melangkah pelan menuju lorong. Suara itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Dengan perasaan cemas, Rina membuka pintu kamar yang mengarah langsung ke ruang tengah. Tapi, yang ia temukan hanya keheningan. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya bayangannya saja, tetapi saat ia hendak kembali ke kamar, suara langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini di belakangnya. Rina berbalik dengan cepat, dan ia melihat sosok bayangan yang melintas cepat di sudut matanya. Rasa takut semakin membayangi dirinya, namun ia tetap berusaha tegar, memilih untuk kembali tidur dan tidak menceritakan kejadian itu kepada yang lain. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri untuk bertanya kepada tetangga kontrakan sebelah. Namun, mereka hanya tersenyum tipis, memberi tatapan penuh tanda tanya. Kontrakan itu memang agak aneh, tapi sudah ada banyak yang tinggal di sana. Tidak ada yang bertahan lama, ujar seorang ibu tua yang tinggal di rumah sebelah. Apa yang dimaksud dengan tidak bertahan lama oleh wanita itu? Rina merasa ada yang disembunyikan, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Berharap bisa tidur dengan tenang malam itu, Rina kembali ke dalam kontrakan, tanpa tahu bahwa malam berikutnya, kejadian-kejadian aneh itu hanya akan semakin menjadi-jadi. Hari-hari berlalu, namun ketidaknyamanan di kontrakan tua itu semakin meningkat. Rina dan teman-temannya mulai merasakan hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dinding kontrakan, yang terlihat biasa saja, seakan menyembunyikan cerita kelam di balik lapisan cat yang mulai mengelupas. Mereka sering merasa seperti diawasi, dengan pandangan mata yang tak terlihat, namun bisa mereka rasakan di setiap sudut. Lampu yang berkedip tanpa alasan, suara-suara aneh dari lantai atas yang sudah lama kosong, dan bau busuk yang semakin menyengat. Malam demi malam, suara langkah kaki itu semakin jelas. Tidak hanya terdengar dari lorong sempit, tetapi juga dari kamar-kamar yang sebelumnya tidak terpakai. Kadang terdengar suara bisikan samar yang seakan datang dari arah dapur, tempat mereka sering berkumpul. Namun, saat mereka memeriksanya, semuanya kosong. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di ruang tengah bersama teman-temannya, mereka mendengar suara ketukan keras di pintu depan. Teman-temannya terlihat terkejut, tapi mereka masih berusaha untuk tetap tenang, berpikir mungkin hanya orang iseng yang datang. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia memberanikan diri untuk membuka pintu. Namun, saat pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin yang menyapu wajahnya. Ketika ia hendak menutup pintu, ia melihat sesosok bayangan bergerak cepat di luar pagar.
Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia merasakan sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ia menutup pintu dengan tergesa-gesa, lalu berlari ke ruang tengah. Ada yang aneh dengan tempat ini, katanya dengan suara gemetar. Teman-temannya mulai merasakan hal yang sama. Mereka merasa tidak aman, dan setiap suara kecil yang terdengar membuat mereka terlonjak. Namun, meskipun mereka merasa takut, mereka tidak ingin pergi. Tempat ini adalah satu-satunya tempat yang mereka bisa sewa dengan harga yang sangat murah, dan mereka berpikir, mungkin itu hanya halusinasi semata. Tapi, malam itu, mereka akan segera mengetahui bahwa perasaan takut mereka bukan tanpa alasan. Seiring berjalannya waktu, kehadiran yang aneh dan menakutkan semakin kuat, hingga akhirnya teror yang mereka rasakan mulai mengarah pada hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Rina mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata yang tengah mengincar mereka. Sesuatu yang sangat gelap, yang berdiam di dalam kontrakan tua itu. Malam itu, suara langkah kaki terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan Rina yakin kali ini bukan hanya imajinasinya. Dan saat ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam yang melintas di depan matanya, begitu cepat, hingga ia tidak sempat menghindar. Bayangan itu seakan melayang dan menghilang begitu saja, menyisakan keheningan yang mencekam. Ada sesuatu yang menginginkan mereka, dan mereka harus segera tahu apa itu sebelum semuanya terlambat. Rina tidak bisa tidur. Keringat dingin mengalir di dahinya, meskipun suhu malam itu tidak terlalu panas. Dia merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya. Suara langkah kaki yang selalu terdengar, kini terasa semakin mengganggu, hampir seperti desahan nafas yang tidak kasat mata, namun sangat dekat dengan telinga. Terkadang ia mendengar suara itu, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dan kadang, ia merasa bahwa langkah-langkah itu mengikuti setiap langkahnya, seperti bayangan yang tak bisa dijauhkan. Pagi itu, Rina merasa kelelahan, tetapi dia tahu bahwa dirinya harus berbicara dengan teman-temannya. Semua yang terjadi selama beberapa malam terakhir sudah tidak bisa dianggap kebetulan lagi. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih buruk dari sekadar ketakutan biasa sedang berlangsung di kontrakan ini. Sore hari setelah makan siang, Rina mengumpulkan teman-temannya di ruang tengah. Mereka duduk melingkar, wajah mereka penuh dengan kecemasan. Ia mulai membuka pembicaraan dengan suara yang gemetar. Ada yang aneh di sini. Aku merasa seperti kita tidak sendirian. Sudah berapa kali aku dengar suara langkah kaki di malam hari, dan itu bukan cuma imajinasiku, katanya dengan suara parau. Teman-temannya saling pandang. Lalu, Budi, pria dengan tubuh besar yang biasanya tidak terlalu peka terhadap hal-hal seperti itu, akhirnya berbicara. Aku juga merasa ada yang aneh. Tadi pagi, aku lihat sesuatu bergerak di ruang tamu. Bayangan hitam, cepat sekali. Aku pikir itu hanya pengaruh capek, tapi sekarang, aku nggak yakin lagi. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berbicara lagi. Keheningan menyelimuti ruangan itu, dan perasaan takut yang sudah merayap sejak beberapa hari terakhir kini semakin terasa mencekam. Rina akhirnya berkata lagi, kita harus cari tahu apa yang terjadi di sini. Mungkin ada yang tahu lebih banyak tentang kontrakan ini. Malam itu, mereka semua sepakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai sejarah kontrakan tua tersebut. Namun, mereka merasa bingung dan takut harus melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, mereka semua tahu bahwa mereka sudah terperangkap di dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah ketakutan biasa. Keesokan harinya, Rina kembali menemui ibu tua yang pernah diajak bicara sebelumnya. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kontrakan itu. Tapi kali ini, si ibu tampak berbeda. Matanya tampak lebih tajam dan raut wajahnya lebih serius. Kenapa kamu ingin tahu tentang rumah itu? Tanya ibu itu dengan suara rendah, penuh keraguan. Rina, yang sudah tidak sabar, menjawab, kami merasa ada yang aneh di dalam kontrakan itu. Setiap malam, kami mendengar suara-suara aneh, langkah kaki, dan bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Ibu itu memandangnya lama.
Lalu, dengan suara berbisik, ia mulai menceritakan kisah lama yang membuat darah Rina serasa membeku di pembuluh darahnya. Dulu, beberapa tahun lalu, ada keluarga yang tinggal di kontrakan itu. Mereka terlibat dalam perjanjian yang sangat gelap, sebuah ritual pesugihan. Mereka berharap bisa mendapatkan kekayaan instan, tapi tak lama setelah itu, mereka semua hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi, sejak itu, rumah itu tidak pernah tenang. Rina terdiam. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Apa yang dikatakan ibu tua itu? Ritual pesugihan? Sesuatu yang terlarang? Itu yang selama ini mereka rasakan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kontrakan tua yang angker, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rina, kamu harus berhati-hati, kata ibu itu, suara menjadi semakin berbisik, tempat itu terkutuk. Tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Jika kamu tidak ingin ikut menghilang, lebih baik kamu pergi sekarang. Namun, Rina sudah terlanjur merasa terikat dengan tempat itu. Entah kenapa, meski peringatan itu begitu jelas dan mengerikan, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang harus ia pecahkan. Ia tahu bahwa jika mereka pergi begitu saja, semuanya tidak akan selesai. Ketakutan yang semakin kuat dan misteri yang menggelayuti kontrakan itu seakan menariknya lebih dalam. Rina kembali ke kontrakan dengan perasaan yang semakin kacau. Ia merasa tubuhnya lemas, dan perasaan was-was semakin menguasai. Sesampainya di sana, ia melihat teman-temannya sedang berkumpul di ruang tengah. Wajah mereka terlihat semakin cemas. Sementara itu, di luar, hujan mulai turun dengan derasnya, membawa angin dingin yang membuat suasana semakin mencekam. Budi yang duduk di kursi dekat jendela tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat. Aku melihatnya lagi. Bayangan hitam itu, di luar jendela. Itu seperti orang yang melayang. Rina menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya pelan, hampir tak bisa menahan ketakutan yang semakin mencekik. Teman-temannya terdiam. Tak ada yang menjawab, karena mereka semua tahu jawabannya, meski mereka takut untuk mengatakannya. Rumah ini tidak hanya penuh dengan misteri. Rumah ini adalah penjara yang mengikat mereka semua, dan kini mereka telah terjerat dalam permainan yang tak bisa mereka hentikan. Saat itulah, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini di atas kepala mereka. Bukan di lorong atau kamar lain, tapi di atap rumah yang tampaknya kosong. Mereka semua berpaling ke atas dengan wajah pucat, merasakan ancaman yang semakin nyata. Keheningan pun menyelimuti ruangan, sementara suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin menakutkan. Suasana semakin mencekam saat langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Seperti ada seseorang yang berjalan di atas atap rumah, beratnya langkah itu terdengar jelas, seolah menunggu waktu untuk jatuh ke dalam rumah. Semua mata terarah ke langit-langit, tak ada yang berbicara. Hanya suara detakan jantung yang bergema di telinga mereka, semakin keras dan semakin panik. Rina merasa tubuhnya kaku. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Sesuatu yang tak kasat mata, yang lebih dari sekadar hantu atau roh, tengah mengintai mereka. Langkah-langkah yang terdengar itu bukan sekadar suara biasa. Itu adalah tanda, sebuah peringatan. Budi, kamu yakin itu suara di atas? Tanya Rina dengan suara tercekat. Budi, yang berdiri dekat jendela, mengangguk pelan. Aku yakin. Aku melihat bayangan di jendela. Seperti sosok, tapi nggak jelas. Seperti sesuatu yang mengambang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mereka semua merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Bayangan itu, yang bergerak cepat, begitu mendalam. Entah dari mana asalnya, tapi sekarang mereka semua tahu, sesuatu itu tengah mendekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu belakang. Semakin cepat, semakin bising. Seperti ada seseorang yang ingin masuk dengan terburu-buru, menekan pintu dengan sekuat tenaga. Rina menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri.
Ini lebih dari sekadar ketakutan. Ini adalah ancaman nyata. Apa yang kita lakukan? Tanya Angga, salah satu teman mereka yang sudah mulai panik. Kita nggak bisa terus-terusan begini, kita harus pergi dari sini. Rina merasa dilema. Mereka semua ingin lari, ingin meninggalkan tempat ini, tetapi sesuatu yang tak terlihat menahan mereka. Perasaan terperangkap itu semakin kuat, seperti ada yang menjerat mereka di dalamnya. Dan Rina merasa, jika mereka pergi begitu saja, ada sesuatu yang akan mengikuti mereka, sesuatu yang lebih buruk dari kematian. Mungkin ada cara untuk menghentikan ini, kata Rina, suaranya hampir berbisik. Kita harus cari tahu lebih dalam tentang apa yang terjadi di sini. Budi menatapnya tajam. Apa yang kamu maksud dengan lebih dalam? Apa yang akan kita cari tahu, Rina? Ini bukan cuma hantu biasa. Ada sesuatu yang sangat gelap di sini. Rina tidak menjawab. Dalam pikirannya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi di kontrakan ini, mencari tahu siapa yang dulu tinggal di sini, dan apa yang membuat mereka menghilang begitu saja. Tapi, sebelum itu, mereka harus menghadapi teror yang semakin nyata. Malam itu, mereka memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah kontrakan yang selama ini selalu mereka hindari. Mereka tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana, dan malam ini mereka tidak punya pilihan lain. Keberanian mereka teruji, dan rasa takut mereka semakin mendalam. Rina dan teman-temannya turun ke ruang bawah tanah dengan penerangan seadanya. Setiap langkah di tangga berderit keras, seolah mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Ruang bawah tanah itu gelap, lembab, dan penuh dengan bau busuk yang semakin tajam. Semua benda di sana tampak tua dan berdebu. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding, tepat di ujung ruangan. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dan seorang wanita yang berdiri bersama di tengah sebuah ritual. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. Tangan mereka terangkat, seperti sedang memanggil sesuatu yang tidak tampak. Di bawah mereka, ada simbol aneh yang terlihat seperti lingkaran dengan tanda-tanda yang tidak bisa dikenali. Seperti sebuah simbol magis yang hanya dimengerti oleh mereka yang terlibat dalam ilmu hitam. Rina merasakan jantungnya berpacu lebih cepat. Ia mendekatkan dirinya ke lukisan itu, mencoba mencari tahu lebih banyak. Tetapi saat ia menyentuh bingkai lukisan, ia merasa sepertinya ada sesuatu yang terhubung dengannya. Seperti ada dorongan energi yang sangat kuat yang tiba-tiba mengalir dari lukisan itu, menjalar ke tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Budi, yang sudah semakin gelisah. "Jangan sentuh itu." Tapi sudah terlambat. Begitu Rina menarik tangan dari bingkai, udara di sekitarnya seolah berubah. Suara langkah kaki itu terdengar kembali, lebih keras dari sebelumnya. Namun, kali ini, suara itu bukan hanya di atas, melainkan juga dari seluruh sudut ruang bawah tanah. Seperti ada ratusan orang yang bergerak di dalam kegelapan, mendekat ke mereka. Angga memegang pundak Rina dengan panik. "Kita harus keluar sekarang juga. Ini bukan hanya hantu, ini sesuatu yang lebih buruk." Mereka berlari menuju tangga, tetapi saat mereka hendak naik, pintu ruang bawah tanah yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbanting terbuka dengan kekuatan yang luar biasa. Di balik pintu, terlihat sosok bayangan yang gelap. Sosok itu tinggi besar, dengan wajah yang tak terlihat, dan tubuhnya seperti terbuat dari bayangan gelap yang mengalir tanpa batas. Mereka berhenti, tak bisa bergerak. Tubuh mereka terasa kaku. Bayangan itu bergerak mendekat dengan sangat cepat. Rina merasakan tubuhnya semakin terangkat ke udara, seperti terjebak dalam cengkeraman kekuatan tak kasat mata. Sesuatu yang lebih dari sekadar hantu. Itu adalah kekuatan yang mengendalikan mereka, dan mereka tak bisa lari darinya. "Apa yang kau inginkan?" teriak Rina, suaranya hampir hilang tertelan ketakutan. Bayangan itu berhenti, sejenak memandang mereka, kemudian berkata dengan suara serak, "Kalian sudah terjebak dalam perjanjian yang tak bisa kalian batalkan. Tidak ada jalan keluar, kecuali satu."
Rina merasa tubuhnya terhimpit oleh tekanan yang semakin berat. Apa maksudmu? Tanyanya, hampir tak bisa berkata-kata. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya gelap yang menakutkan muncul di sekeliling mereka, menyelimuti kontrakan itu dengan cepat. Hanya satu cara, menyerahkan jiwa kalian. Dengan satu tarikan napas terakhir yang menakutkan, semuanya menjadi gelap. Rina terbangun dengan rasa kebingungan yang mendalam. Matanya terbuka perlahan, dan dia mendapati dirinya terbaring di lantai ruang bawah tanah yang gelap, basah, dan dingin. Suasana di sekitarnya terasa aneh, seolah waktu berhenti sejenak. Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Namun, saat ia berusaha bangkit, tubuhnya terasa lemas, pusing, mual, dan matanya kabur. Sesuatu yang berat mengikatnya, seperti ada yang memeluknya dalam kegelapan yang pekat. Teman-temannya juga tampak tergeletak di lantai, semuanya dalam keadaan yang sama. Budi, Angga, dan beberapa teman lainnya sudah mulai bergerak, membuka mata dan tampak bingung. Mereka saling berpandangan, seolah mencari jawaban, namun tak ada yang bisa memberi penjelasan. "Rina, kita masih hidup?" tanya Budi dengan suara serak. Rina mengangguk lemah, meski dirinya sendiri tak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Kejadian yang mereka alami tadi, bayangan gelap yang muncul dengan ancaman yang tak terelakkan, begitu nyata, begitu menakutkan. Namun, mereka tidak mati. Mereka masih ada di sini, terperangkap dalam kontrakan tua yang seakan menunggu sesuatu yang lebih buruk. Rina mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju pintu ruang bawah tanah yang terbuka lebar. Sesuatu di dalam dirinya memberontak, seakan ada yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. "Kita harus keluar dari sini," ujarnya dengan suara berat, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. "Ada yang harus kita lakukan." Mereka semua berjalan dengan langkah perlahan, memasuki lorong gelap menuju ruang tengah kontrakan. Namun, ketika mereka sampai di tengah lorong, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu-pintu yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat. Dinding-dinding kontrakan yang sudah terlihat lapuk kini tampak berbeda. Seolah mereka terperangkap dalam ruang yang sama sekali tidak mereka kenali. Setiap langkah yang mereka ambil membuat lantai berderit lebih keras, seakan memberi peringatan bahwa mereka sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa mereka pahami. "Ini tidak mungkin, kita sudah keluar dari ruang bawah tanah," kata Angga dengan suara terbata-bata. Tiba-tiba, terdengar suara halus di belakang mereka. Seperti desiran angin yang datang begitu cepat, membawa aroma busuk yang familiar, bau yang mereka coba lupakan selama ini. Bau itu, bau yang selalu mereka hirup tanpa tahu asalnya. Rina menoleh ke belakang, dan untuk sesaat, ia merasa dunia terhenti. Di belakang mereka, berdiri sebuah sosok gelap. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam yang membentuk tubuh tinggi besar. Dan dari balik bayangan itu, terdengar suara serak, yang sepertinya berusaha berbicara dalam bahasa yang tidak bisa mereka mengerti. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyiksa dirinya sendiri, namun dengan tujuan yang jelas, membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Harus mengorbankan. Suara itu terputus-putus, seperti bergema dalam benak mereka. "Kalian harus membayar." Budi yang sudah semakin ketakutan, berlari ke depan, berusaha membuka pintu yang ada di depannya. Tapi pintu itu, yang sebelumnya tidak terkunci, kini tertutup rapat, seakan tak akan pernah terbuka lagi. Tidak bisa begini. Kita harus keluar." Tapi semakin keras ia mencoba membuka pintu, semakin kuat pula kekuatan yang menahan mereka. Angin yang bertiup dari arah yang tak terlihat semakin kencang, membekukan semua tubuh mereka. Mereka merasakan tekanan yang sangat berat, seperti ada tangan yang tak kasat mata, meremas mereka dengan kuat. Rina berusaha berpikir cepat. Jangan berlari," teriaknya. "Kita harus cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita lari, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran ini." Tapi sudah terlambat.
Sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, seketika suasana berubah menjadi sangat mencekam. Langit-langit kontrakan itu seolah runtuh, dan cahaya gelap mulai menyelimuti seluruh ruang. Semua benda yang ada di dalam kontrakan itu mulai bergerak, seperti ada kekuatan yang menggerakkan mereka tanpa izin. Meja, kursi, hingga pintu-pintu bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Rina merasa dunia di sekitarnya berputar dengan sangat cepat. Bayangan hitam yang melayang di depan mereka semakin dekat, dan suara desiran angin yang aneh itu semakin memekakkan telinga. Mereka tak bisa bergerak. Mereka tak bisa melawan. Hanya bisa menunggu sesuatu yang lebih buruk datang. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" teriak Rina, suaranya penuh dengan ketakutan. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu suara serak itu terdengar lagi. "Kalian harus membayar darah jiwa." Semua di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat sunyi, seakan dunia ini terhenti dalam satu tarikan napas panjang. Tidak ada lagi suara apapun, selain desahan nafas mereka yang berat. Rina merasa tubuhnya semakin lelah, dan langkah-langkah berikutnya hanya terasa seperti langkah yang tak memiliki tujuan. Sekarang, waktunya tiba, suara itu terdengar lebih dekat, seakan datang dari dalam diri mereka sendiri. "Kalian tidak bisa lari. Tidak ada jalan keluar." Rina menatap teman-temannya, yang juga tampak terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan yang sama. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun satu hal yang mereka tahu pasti, perjanjian yang gelap itu sudah dimulai, dan mereka sudah menjadi bagian darinya. Keputusan yang mereka buat sejak mereka pertama kali melangkah ke kontrakan ini, telah membentuk nasib mereka. Dengan hati yang penuh ketakutan, Rina menutup matanya, berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Karena dia tahu, jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikan ini, mereka akan terperangkap selamanya dalam permainan yang tak pernah mereka pilih. Rina merasa tubuhnya semakin lelah, seolah setiap detik yang berlalu memeras energi dari tubuhnya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, dan semakin mereka mencoba untuk melawan, semakin kuat pula kekuatan gelap yang mengikat mereka. Sosok bayangan hitam yang mengambang di depan mereka semakin jelas, namun wajahnya tetap tidak terlihat. Seolah ia tidak memiliki wajah sama sekali, hanya bayangan kosong yang bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Teman-teman Rina yang lain tampak tak berdaya. Budi, yang tadinya sempat berusaha membuka pintu, kini terjatuh di lantai, napasnya terengah-engah. Angga berpegangan pada dinding, mencoba menghindari sosok itu, tetapi semakin ia bergerak, semakin terasa bahwa ia berada dalam jebakan yang tak bisa dihindari. "Apa yang kita lakukan?" Suara Angga terdengar terputus-putus, penuh dengan ketakutan. "Ini bukan cuma hantu. Ini lebih dari itu, kita harus keluar." Rina menatap teman-temannya dengan wajah penuh kebingungan dan rasa takut yang sama. Ia ingin berteriak, ingin memberi perintah untuk keluar, namun tubuhnya seakan tak mampu bergerak. Suara bayangan itu semakin dekat, dan ia merasa semakin terhisap ke dalam kekosongan yang tak terbayangkan. "Jangan lari," kata Rina dengan suara serak, berusaha menenangkan teman-temannya. "Kita harus mencari tahu lebih dalam. Kalau kita lari, kita hanya akan semakin terjerat dalam kegelapan ini." Namun, meskipun ia berkata begitu, ia pun merasa ketakutan yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka sudah berada dalam situasi yang sangat berbahaya, lebih buruk dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Perasaan terperangkap ini semakin kuat, dan seakan tak ada jalan keluar dari kontrakan ini. Bayangan itu, yang sebelumnya mengancam mereka dengan suara seraknya, kini mulai bergerak lagi. Tangan yang gelap itu terulur, bergerak menuju Budi yang terjatuh di lantai. "Budi, cepat bangun!" teriak Rina, berlari menuju temannya yang tampaknya semakin lemah. "Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil kita." Namun, saat Rina mendekat, bayangan itu bergerak lebih cepat dan menghantam Budi dengan keras. Sebuah suara keras terdengar, disertai dengan suara erangan dari mulut Budi yang kini terjatuh pingsan. Sesaat setelah itu, tubuh Budi mulai mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya,
seolah-olah kekuatan gelap itu menghisapnya begitu saja. Sementara itu, sosok bayangan itu kembali bergerak ke arah mereka. Rina merasa matanya berputar. Semua terasa kacau. Angga juga tampak semakin ketakutan, tetapi ia mencoba untuk bergerak mundur, mencari jalan keluar. Tapi, tak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan itu terlalu kuat. Bayangan itu terlalu dekat. Jangan lari, jangan lari. Bisik bayangan itu lagi, seakan suara itu berasal langsung dari dalam jiwa mereka. Rina merasa ada kekuatan yang menguasai tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak, seolah dia sudah terikat oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, dalam ketakutannya, ia teringat satu hal yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Sebuah cara yang mungkin bisa membuka jalan keluar. Simbol itu, kata Rina pelan, matanya masih tertuju pada bayangan yang semakin mendekat. Simbol yang ada di lukisan, kita harus menghentikannya. Angga yang mendengar itu menatap Rina dengan kebingungannya. Simbol apa? Apa maksudmu? Rina tidak menjawab. Dalam kepalanya, dia mulai mengingat detail-detail kecil yang mereka lihat di ruang bawah tanah. Simbol aneh yang tergambar di lukisan. Sebuah lingkaran dengan tanda-tanda yang tidak mereka mengerti. Namun, ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Di ruang bawah tanah, lanjut Rina, berusaha meyakinkan diri. Kita harus menggambar simbol itu dengan darah. Itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Angga menatap Rina dengan penuh kebingungan, namun wajahnya yang tampak ketakutan mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Apa kita bisa melakukannya? Bagaimana kalau kita malah semakin terjebak? Namun, sebelum Rina bisa menjawab, bayangan itu bergerak lebih cepat, menekan mereka dengan kekuatan yang semakin kuat. Suara desahan yang berasal dari dalam bayangan itu semakin keras, semakin memekakkan telinga. Sudah terlambat, kalian akan jadi bagian dari ritual ini. Sekilas, Rina melihat simbol itu di dinding kontrakan. Lukisan yang mereka lihat sebelumnya. Apa yang mereka temukan di bawah tanah ternyata bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Perjanjian yang terjalin antara mereka dan kekuatan gelap itu sudah terjadi sejak mereka pertama kali menjejakkan kaki di rumah ini. Rina, apa yang kita lakukan? Angga berteriak, tubuhnya tampak semakin tertekan oleh bayangan yang mendekat. Rina menggigit bibirnya. Ia tahu mereka harus bertindak cepat. Jika tidak, mereka akan terperangkap selamanya dalam lingkaran kegelapan yang tak bisa dihentikan. Dengan penuh keberanian, meskipun tubuhnya terasa kaku, ia mengeluarkan pisau kecil yang selalu dibawanya. Dengan gemetar, ia melukis simbol itu di lantai, menggunakan darah dari tangan Budi yang terluka. Setiap goresan terasa sangat berat, seolah ada yang menahannya, mencoba untuk menghentikan upayanya. Namun, saat simbol itu mulai terbentuk, bayangan itu berhenti. Sejenak, segala sesuatu terasa hening. Tidak ada yang bergerak. Hanya ada ketegangan yang begitu kental di udara. Apakah ini akan bekerja? Tanya Angga dengan suara penuh harap, meskipun matanya penuh ketakutan. Rina hanya bisa mengangguk lemah, berharap bahwa simbol itu memang bisa menghentikan kekuatan gelap yang sudah menguasai tempat itu. Namun, sebelum mereka bisa berharap terlalu banyak, suara yang lebih keras dan lebih menggema terdengar di seluruh kontrakan, seakan mengguncang dasar bumi. Terlalu terlambat, kalian sudah menjadi bagian darinya. Dengan suara yang sangat memekakkan telinga, bayangan itu mengangkat tangannya tinggi ke atas, dan seluruh kontrakan itu mulai bergetar hebat, seakan dunia sedang hancur di hadapan mereka. Semua bergetar. Rina merasakan dunia seolah-olah akan runtuh di atas mereka. Lantai, dinding, dan langit-langit kontrakan bergetar dengan dahsyat, seakan ada kekuatan tak tampak yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Angin yang berputar cepat mengelilingi mereka, menyedot semua energi yang ada di dalam tubuh. Segalanya menjadi kabur, gelap, dan penuh dengan suara berdesir yang memekakkan telinga. Bayangan itu, yang telah mengancam mereka dengan kata-kata yang menyeramkan,
kini semakin nyata. Tangan-tangannya terangkat tinggi, menciptakan gelombang kegelapan yang melanda seluruh ruangan. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Seolah mereka tak bisa bernapas, tak bisa melarikan diri, terperangkap dalam dunia yang dipenuhi kegelapan abadi. Rina berusaha keras untuk tetap tegak, meskipun tubuhnya terasa seperti rapuh. Dia melihat Budi yang tergeletak tak bergerak, darah masih mengalir dari mulutnya. Angga tampak menggigil, masih berusaha melawan dengan segala kekuatan yang tersisa. Namun, tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua usaha terasa sia-sia. Kekuatan itu terlalu kuat. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Rina dengan suara serak, hampir tidak bisa mendengar dirinya sendiri di tengah kebisingan yang menggema. Bayangan itu, sosok hitam yang tidak berbentuk, mengarahkannya ke Rina. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa kalian lakukan untuk keluar. Kontrakan ini adalah tempat persembahan, tempat jiwa-jiwa terperangkap. Kalian telah membuka pintu yang tak bisa ditutup." Rina merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa kata-kata itu bukanlah sekadar ancaman. Semua yang terjadi, semua yang mereka alami, adalah bagian dari permainan gelap yang sudah berlangsung lama. Mereka terjebak, tak hanya dalam kontrakan ini, tetapi dalam perjanjian yang tidak mereka pilih, perjanjian yang lebih tua dari tempat itu sendiri. "Bagaimana dengan kita?" tanya Angga, hampir putus asa. "Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini? Kita tidak ingin ikut dalam permainan ini." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Angga. Lalu, suara seraknya terdengar lagi, lebih mengerikan, lebih dalam. "Kalian sudah memilih jalan ini sejak pertama kali melangkah ke sini. Kalian datang dengan tujuan yang tidak kalian pahami. Perjanjian kalian sudah dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali..." Sekali lagi, suasana hening. Semua tampak seperti terhenti. Semua gerakan, semua suara, hilang dalam keheningan yang mencekam. Kecuali satu jiwa yang harus diserahkan. Rina merasa jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu menyusup ke dalam pikirannya, menekan dirinya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Satu jiwa. Apa maksudnya? Bayangan itu melangkah lebih dekat. Gelombang kegelapan yang melingkupinya semakin besar. Setiap detik terasa seperti tekanan berat yang datang dari segala penjuru. Rina berusaha berpikir cepat. Ia tahu, jika mereka tidak menemukan cara untuk memutus lingkaran ini, mereka akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Tiba-tiba, sebuah ide terbersit di benaknya. "Jiwa yang diserahkan bukan berarti harus kita yang mati, kan?" tanyanya, suara gemetar. "Apa, ada cara lain?" Bayangan itu tertawa, suaranya menggema seperti ribuan orang berbisik bersamaan. "Tidak ada cara lain, Rina. Hanya ada satu jalan, satu pengorbanan yang harus dilakukan. Kalian harus memilih siapa yang akan pergi." Rina merasa tubuhnya hampir tidak mampu menahan beban ketakutan yang semakin berat. Mereka harus membuat pilihan yang mustahil. Jika mereka tidak memilih, jika mereka tidak menyerahkan satu jiwa, maka semua akan musnah. Tetapi siapa yang harus dikorbankan? Budi, yang terjatuh di lantai, terlihat semakin lemah. Darah yang keluar dari mulutnya semakin banyak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Apakah itu pilihan mereka? Apakah mereka harus membiarkan Budi menjadi korban dalam permainan ini? Namun, sebelum Rina bisa berpikir lebih jauh, bayangan itu mengangkat tangannya lagi, dan seketika seluruh kontrakan bergetar lebih keras. Langit di luar menjadi gelap, dan kilatan petir menyambar dari arah yang tak terduga. Seolah alam semesta sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Pilih, atau kalian semua akan terperangkap," kata bayangan itu dengan suara yang lebih dalam. "Satu jiwa, atau semuanya akan hilang." Rina menatap teman-temannya. Angga, yang kini tampak sangat ketakutan, mengerjapkan matanya, tampaknya berusaha mencerna kata-kata itu. Namun, Rina tahu, waktu mereka sangat terbatas. Bayangan itu tidak akan memberi mereka kesempatan lebih lama untuk berpikir.
Jangan pilih aku, teriak Angga, matanya penuh dengan ketakutan. Kita bisa cari cara lain. Kita harus berjuang. Rina tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang mereka alami adalah bagian dari kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Dan saat itu, saat ia merasa tak ada jalan keluar, suara dari dalam dirinya sendiri mulai terdengar. Seperti ada sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu, sesuatu yang terkait dengan kontrakan ini. Tunggu, kata Rina, suara serak. Kita harus kembali ke ruang bawah tanah. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Semua teman-temannya menatapnya dengan bingung, namun tidak ada waktu lagi. Kekuatan itu semakin mendekat, dan Rina merasakan tubuhnya semakin tercekik oleh kegelapan yang datang. Namun, ia tahu bahwa mereka hanya punya satu pilihan. Mereka harus kembali ke ruang bawah tanah, ke tempat di mana semuanya dimulai. Dengan langkah yang berat dan penuh ketakutan, mereka menuju kembali ke bawah tanah. Kontrakan itu semakin terasa seperti labirin yang tak berujung. Di setiap belokan, di setiap langkah yang mereka ambil, perasaan terperangkap semakin kuat. Namun, Rina tetap berjalan, meskipun tubuhnya terasa semakin lemah. Mereka akhirnya tiba di ruang bawah tanah, dan di sana, di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang baru. Sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja, seperti sesuatu yang sengaja dibiarkan di sana untuk mereka temukan. Buku itu tampak usang, dengan sampul yang terkelupas dan halaman-halaman yang sudah menguning. Dengan gemetar, Rina membukanya. Halaman pertama yang dibuka menunjukkan gambar yang sangat mirip dengan lukisan di kontrakan, dan kata-kata di halaman itu begitu menakutkan. Sebuah ritual yang harus dilakukan oleh mereka yang terperangkap dalam perjanjian. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengakhiri semuanya dengan satu pengorbanan terakhir. Rina tahu, kini, pilihan mereka menjadi lebih jelas. Mereka harus membuat keputusan yang tak bisa mereka tarik kembali. Rina membuka buku tua itu dengan tangan gemetar. Setiap halaman yang ia buka seolah semakin membawanya ke dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Buku itu tidak hanya berisi gambar-gambar yang mengerikan, tetapi juga tulisan yang hampir tak bisa dibaca, seolah-olah ditulis dengan darah. Setiap kata yang tertulis terasa seperti sebuah peringatan, namun juga seperti sebuah panggilan untuk melangkah lebih jauh ke dalam perjanjian yang telah mereka sepakati tanpa sadar. Satu halaman tertentu menarik perhatian Rina. Halaman itu menggambarkan sebuah lingkaran, sangat mirip dengan simbol yang mereka lukis di lantai kontrakan sebelumnya. Lingkaran itu dikelilingi oleh teks yang berbunyi, hanya dengan satu pengorbanan jiwa, kegelapan akan menghapuskan segala jejakmu, dan keabadian akan menjadi milikmu selamanya. Di bawahnya, ada sebuah gambar yang mengerikan, seorang manusia yang tampak terikat dalam lingkaran hitam, sementara sebuah bayangan besar yang gelap menghisap jiwa mereka dengan sangat rakus. Rina merasa nafasnya tercekat. Pengorbanan jiwa. Itu yang dimaksud oleh bayangan itu. Mereka harus memilih siapa yang harus dikorbankan agar kontrakan ini tidak menghancurkan mereka semua. Tetapi di dalam hatinya, Rina tahu bahwa ini bukan pilihan yang mudah. Mereka tidak hanya harus memilih satu jiwa untuk diserahkan kepada kekuatan gelap itu. Mereka harus rela melepas satu dari mereka, atau semuanya akan terperangkap selamanya. Teman-temannya yang lain berdiri di belakangnya, bingung dan ketakutan. Budi masih tergeletak lemah di lantai, tubuhnya semakin pucat dan tak bergerak, darahnya menggenang di lantai. Angga tampak menggigil, matanya penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Setiap detik yang berlalu seperti semakin menekan mereka semua. "Apa maksudnya dengan ini?" tanya Angga dengan suara gemetar. "Bagaimana kita bisa memilih siapa yang harus pergi?" Rina menatap simbol di buku itu, dan hatinya terasa semakin berat. Tidak ada jawaban yang mudah. Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah mereka harus segera bertindak. Jika tidak, mereka semua akan hilang selamanya. "Aku tidak tahu," jawab Rina dengan suara serak. "Tapi kita harus memilih, Angga. Kalau kita tidak melakukannya, semuanya akan hilang." Tiba-tiba, suara bayangan itu terdengar lagi, lebih keras,
lebih memekakan telinga. Waktu kalian hampir habis. Pilihan harus dilakukan sekarang juga. Jangan sia-siakan kesempatan terakhir kalian. Rina bisa merasakan tekanan itu semakin kuat. Udara di sekitar mereka semakin berat, semakin padat dengan ketakutan yang tak tertahankan. Rasa terperangkap semakin menghimpit mereka. Ada perasaan bahwa tidak peduli siapa yang mereka pilih, keputusan itu akan meninggalkan bekas yang tak bisa terhapuskan. Budi yang tergeletak di lantai akhirnya membuka matanya. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong. Ia tampak bingung, tidak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Darahnya yang mengalir semakin banyak, namun ia masih berusaha berbicara, meski suara yang keluar hanya desahan yang penuh kesakitan. "Jangan pilih aku," katanya dengan suara terputus-putus. Aku tidak bisa pergi. Jangan biarkan aku pergi." Rina menatap Budi, hatinya teriris melihat kondisinya. Teman yang selama ini bersama mereka, yang kini terjatuh begitu rapuh, begitu dekat dengan ajalnya. Tapi apakah ini keputusan yang harus mereka buat? Apakah ia harus membiarkan Budi menjadi korban? Angga juga tampak frustasi. "Kita tidak bisa. Kita harus menemukan cara lain. Jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini." Tapi bayangan itu terus mendesak mereka, suara seraknya semakin terdengar lebih mengancam. "Kalian tidak punya pilihan. Satu jiwa harus pergi. Kalau tidak, kalian semua akan terperangkap dalam kegelapan ini untuk selamanya. Pilihlah sekarang." Rina merasa kebingungannya semakin dalam. Semua yang mereka alami, semua rasa takut dan penderitaan yang mereka rasakan, membawa mereka pada satu titik ini, pilihan yang tidak bisa mereka tarik kembali. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. "Apa kita harus memilih siapa yang akan mati?" Suara Angga terdengar sangat rendah, penuh dengan keputusasaan. Rina menutup mata sejenak, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mencoba mencari cara untuk keluar dari kegelapan ini, namun semakin ia berusaha, semakin kuat rasa terperangkap itu. Semua yang mereka alami berhubungan dengan kontrakan ini, simbol, bayangan, dan ritual yang tampaknya sudah ada sejak dulu. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mereka tidak pahami. Tapi jika kita memilih, siapa yang akan diselamatkan? Rina bertanya, suara hatinya mulai terbelah. Apakah kita akan kehilangan semuanya? Tidak ada jawaban dari bayangan itu, hanya keheningan yang mencekam. Ketakutan di dalam diri Rina semakin berkembang. Mereka sudah berada di ujung jurang, dan setiap pilihan yang mereka buat akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Akhirnya, Rina tahu apa yang harus dilakukan. Ia melihat teman-temannya dengan penuh kesedihan. "Kita tidak bisa lagi mencari cara lain," katanya pelan, suara hatinya penuh dengan keputusasaan. "Budi, kita harus memberinya kedamaian." Angga menatap Rina dengan mata penuh keheranan dan ketakutan. "Rina, kamu yakin?" Rina mengangguk lemah. "Tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak melakukannya, semuanya akan terperangkap selamanya." Dengan langkah yang sangat berat, Rina mendekati Budi yang tergeletak di lantai. Budi masih berusaha berbicara, meskipun tubuhnya semakin lemah. Jangan pilih aku." Namun, Rina tahu bahwa ini adalah jalan terakhir mereka. Perlahan-lahan, ia meraih tangan Budi dan menatapnya dengan penuh kesedihan. Di saat-saat seperti ini, mereka semua harus mengorbankan sesuatu untuk bisa keluar dari kegelapan ini. Rina menyentuh dada Budi, dan perlahan mengucapkan kata-kata yang membuatnya merasa sangat berat hati. "Maafkan kami, Budi, ini adalah satu-satunya cara." Dengan satu gerakan cepat, Rina mengikuti petunjuk yang ada di buku tua itu. Keputusan yang mereka buat adalah keputusan terakhir yang bisa mereka pilih. Tak ada jalan mundur lagi. Dan saat Budi terlepas dari dunia ini, kontrakan itu hening. Keheningan yang mencekam, diikuti oleh suara derit yang datang dari segala penjuru. Lantai bergetar, dinding-dinding bergetar, dan bayangan itu, akhirnya, menghilang. Namun, meskipun mereka merasa seolah sudah terlepas dari cengkeraman gelap kontrakan itu,
Rina tahu, kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap jiwa yang terperangkap, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Setelah pengorbanan yang mereka lakukan, sejenak suasana di ruang bawah tanah itu terasa tenang. Tidak ada lagi getaran yang mengguncang ruangan, tidak ada lagi suara aneh yang memekakkan telinga. Bayangan itu, yang mengancam dan menakutkan, menghilang begitu saja, seakan-akan seluruh dunia kembali ke keadaan semula. Rina, Angga, dan Budi, atau lebih tepatnya, yang tersisa dari Budi, berdiri di sana, dengan perasaan campur aduk. Mereka masih berada di tempat yang sama, di kontrakan tua yang angker itu, tetapi rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Budi, yang sebelumnya tergeletak lemah dan hampir mati, kini tampak duduk dengan perlahan, matanya masih kosong, tetapi ada sesuatu yang aneh di wajahnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Seakan-akan, ia telah kembali dari kematian dengan sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya. Matanya yang semula penuh ketakutan kini berkilat dengan cahaya yang tidak mereka kenali. Rina, Angga. Suara Budi terdengar serak dan berat, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Apa yang telah kalian lakukan? Rina menatap Budi, bingung. Budi, apa kamu baik-baik saja? Suaranya terdengar penuh keprihatinan, tetapi ada sesuatu yang aneh dari cara Budi berbicara. Seolah ia bukan lagi orang yang sama. Budi tersenyum tipis, senyum yang terasa begitu dingin dan asing. Apa yang kalian pikirkan akan terjadi setelah kalian mengorbankan satu jiwa? Tanyanya, matanya yang gelap tidak lagi memancarkan ketakutan, melainkan sebuah kepuasan yang sangat menakutkan. Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Angga mundur beberapa langkah, matanya melebar. Apa maksudmu, Budi? Kau tidak seperti dulu. Rina merasa hatinya berdebar kencang. Seperti ada sesuatu yang sangat besar yang baru saja terungkap, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka telah mengorbankan Budi, tetapi apakah itu benar-benar Budi yang mereka selamatkan? Atau justru ada sesuatu yang lebih gelap yang telah menggantikannya? Tidak ada yang pernah pergi dengan cara itu, lanjut Budi, suaranya semakin berat dan mengerikan. Kalian pikir kalian bisa menghindari takdir? Kalian pikir ritual ini akan memberi kalian kebebasan? Rina merasa tubuhnya merinding. Apa yang kau maksud? Tanyanya, mencoba tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Kau sudah kembali, Budi. Kami selamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Budi berdiri perlahan, matanya yang dulu penuh dengan kebaikan kini dipenuhi dengan kegelapan yang mengerikan. Kalian hanya bermain dengan api, jawabnya pelan, hampir berbisik. Pengorbanan itu tidak pernah semudah yang kalian bayangkan. Ritual ini bukan sekadar tentang hidup atau mati. Ini tentang pengganti. Rina terpaku. Pengganti. Budi tertawa, tetapi tawa itu terdengar asing, lebih seperti deretan desahan aneh yang keluar dari mulutnya. Kalian telah membuka jalan yang tak bisa ditutup. Pengorbanan jiwa bukan hanya tentang menghapuskan satu kehidupan, tapi tentang memberi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak pernah kalian duga. Angga mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Budi? Apa yang telah kami lakukan? Budi menoleh ke Angga, matanya yang gelap berkilat dengan cara yang menakutkan. Kalian pikir, kalian bisa menghentikan kontrakan ini dengan satu pengorbanan? Itu hanya bagian kecil dari permainan besar. Dan kalian, teman-teman, adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar lagi. Rina merasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekitarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka benar-benar berhasil menghentikan kegelapan itu? Ataukah justru mereka telah memperburuk segalanya dengan mengorbankan satu jiwa? Semua yang mereka alami, semua yang mereka pikirkan sebagai cara untuk melarikan diri, ternyata hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Budi, yang kini bukan lagi Budi yang mereka kenal, melangkah lebih dekat, tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa mereka.
Kalian akan mengerti, cepat atau lambat. Kalian tidak pernah keluar dari sini. Kontrakan ini bukan hanya tentang tempat. Ini tentang kontrak yang tak bisa dibatalkan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Rina dan Angga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menatap Budi yang kini berubah, entah menjadi apa. Wajahnya yang dulu ramah, sekarang dipenuhi dengan kegelapan yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam kontrakan. Lantai bergetar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Suara kayu berderit seakan kontrakan itu hendak roboh. Angga menoleh, wajahnya memucat. Apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Budi hanya tersenyum, senyuman yang tidak manusiawi. Kalian ingin tahu apa yang terjadi? Kalian ingin tahu apa yang sebenarnya kalian bangun? Kalian sudah mengundang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Kegelapan ini tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tidak ada yang bisa keluar. Rina merasakan nafasnya semakin sesak. Tapi, kami sudah mengorbankan jiwa. Kami sudah memilih. Budi menggeleng pelan. Kalian hanya membebaskan kami, memberi kami kesempatan untuk melanjutkan. Apa yang kalian sebut sebagai pengorbanan, hanya membuka jalan bagi kami untuk kembali ke dunia kalian. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Langit di luar kontrakan menjadi semakin gelap. Suara angin yang menderu semakin keras, seperti menerjang segala sesuatu di sekitar mereka. Dinding kontrakan tampak mulai retak, dan bayangan gelap mulai muncul dari setiap sudut, melayang di udara, seolah terlahir dari kegelapan itu sendiri. Angga dan Rina berlari ke pintu, tetapi pintu itu terkunci dengan rapat, seolah menahan mereka di dalam. Rina menatap Budi sekali lagi, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar? Budi hanya tersenyum. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Kalian sudah memilih jalan kalian, dan jalan itu adalah jalan yang tak bisa kembali. Kontrakan ini adalah rumah bagi mereka yang tak pernah bisa pergi. Dan kalian akan tetap tinggal di sini, bersama kami. Keheningan mencekam mengisi ruangan itu, sementara angin di luar semakin kencang. Rina dan Angga tahu, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Kegelapan yang mereka pikir telah mereka atasi, ternyata hanya permulaan. Kegelapan semakin mendalam. Kontrakan yang dulunya tampak sepi dan sunyi, kini berubah menjadi sebuah tempat yang hidup dengan kekuatan yang tak terlihat. Suara berdesir di udara, seperti bisikan dari dunia lain yang tak pernah bisa dimengerti. Angga dan Rina masih terkurung di dalam, tak mampu keluar, tak mampu menghindar dari kenyataan bahwa mereka telah terperangkap dalam permainan gelap yang tak bisa mereka hentikan. "Kenapa kita masih hidup?" tanya Angga, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Ia berbalik ke Rina, matanya yang lelah dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah pengorbanan itu seharusnya memberi kita kebebasan? Rina tak bisa menjawab. Semua yang mereka alami selama ini, ritual, pengorbanan, dan bayangan gelap yang mengikuti mereka, terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak berakhir. Mereka merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa diputuskan. Semua yang mereka coba lakukan untuk melarikan diri, justru membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Budi yang dulu teman mereka, yang seharusnya mereka selamatkan, kini berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Ia bukan lagi orang yang mereka kenal. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asing, seperti ada dua kepribadian yang saling bertarung di dalam tubuhnya. Ia berdiri di sudut ruangan, tersenyum dengan ekspresi yang tidak manusiawi. "Kalian masih belum paham, ya?" Budi berkata pelan, suara yang tak lagi lembut. "Pengorbanan itu bukan untuk membebaskan kalian, melainkan untuk memberi saya kebebasan. Kami, yang terperangkap dalam bayangan gelap ini, hanya menunggu satu hal, kalian. Kalian yang datang ke tempat ini, kalian yang membuka pintu itu." Rina merasakan tubuhnya lemas. "Tapi, kita sudah memilih. Kami mengorbankan satu jiwa.
Bukankah itu cara untuk menghentikan semuanya? Budi tertawa kecil, seperti mendengar lelucon yang sangat bodoh. Kalian tidak mengerti. Pengorbanan itu bukan sekadar menghilangkan satu jiwa untuk menghentikan kegelapan. Itu hanya awalnya. Kontrakan ini, tempat ini, adalah tempat yang terhubung ke dunia lain. Dunia yang tak kasat mata, dunia yang dipenuhi oleh bayangan yang tidak bisa kalian lihat. Angga mulai panik. Jadi, kita ini hanya pion? Hanya alat untuk kebangkitan sesuatu yang lebih besar? Ya, jawab Budi, suaranya dingin dan tak terbantahkan. Kalian tidak pernah benar-benar bebas. Kalian telah memberi saya kesempatan untuk keluar dari dunia ini. Tapi, untuk kalian tetap terjebak di sini. Seketika, Rina merasa ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Bayangan itu kembali, lebih kuat, lebih mengerikan, seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang menunggu saat yang tepat untuk muncul. Satu persatu, dinding kontrakan itu mulai bergetar, seolah-olah sebuah kekuatan sedang menggerakkan seluruh bangunan dari dalam. Tidak, kami tidak akan membiarkanmu menguasai kami, teriak Angga dengan panik. Tapi suara itu, suara yang lebih dalam dari sebelumnya, mengalir lagi ke telinga mereka. Kalian sudah terjebak. Terlambat. Tidak ada jalan keluar. Ini bukan lagi pilihan kalian. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian akan terus tinggal di sini, seperti yang lain. Tiba-tiba, angin berputar kencang di sekitar mereka, dan seluruh kontrakan itu bergetar hebat. Semua pintu dan jendela terkunci rapat, dan lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip seolah-olah nyawa mereka yang mengisi ruangan itu. Bayangan itu mulai bergerak, menggeliat di sudut-sudut ruangan, menciptakan kekosongan yang membuat mereka terjebak dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada jiwa-jiwa yang terperangkap di sini? Suara Budi terdengar lagi, kali ini lebih rendah dan mengerikan. Mereka akan terus tinggal di sini selamanya. Mereka menjadi bagian dari bayangan yang tak terlihat, dan kalian juga akan menjadi bagian dari mereka. Rina mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang, dan seluruh tubuhnya seolah ditarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Angga berdiri di sampingnya, matanya penuh dengan keputusasaan. Tidak ada jalan keluar? Budi menggelengkan kepala pelan, tetapi senyumnya semakin lebar. Tidak ada jalan keluar. Kalian telah membuka pintu yang tidak bisa kalian tutup. Dan bayangan itu, kegelapan itu, sudah menjadi bagian dari kalian. Kontrakan ini bukan hanya rumah. Ini adalah dunia yang terjebak antara hidup dan mati, dan kalian adalah bagiannya. Rina merasa kepalanya pusing. Semua yang terjadi di sini, semua yang mereka lalui, kini terasa seperti ilusi yang tak terpecahkan. Mereka tidak pernah benar-benar bebas. Mereka hanya berpindah tempat, berpindah dunia, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Tiba-tiba, terdengar suara derit yang sangat keras, seolah-olah dinding kontrakan itu hendak pecah. Seluruh tempat bergetar, dan bayangan gelap itu akhirnya muncul sepenuhnya di depan mereka. Sosok raksasa, yang sangat gelap dan mengerikan, berdiri tepat di depan mereka. Muka tak tampak, hanya kegelapan yang terus menyelimuti tubuh besar itu. Apa yang kalian rasakan sekarang? Suara itu terdengar dalam dan menggelegar, seperti suara dari dunia lain. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada yang bisa keluar. Rina menatap Angga, matanya basah dengan air mata yang tak tertahankan. Mereka telah kalah. Mereka tidak pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Kami terperangkap di sini selamanya, bisik Rina, suaranya hampir tak terdengar. Dan dengan itu, seluruh kontrakan itu runtuh dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Mereka tidak tahu apakah mereka mati atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, kontrakan itu, tempat yang dulu mereka sebut rumah, kini menjadi tempat yang selamanya akan dihuni oleh jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk mereka. Tapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa kontrakan itu, meskipun hancur, tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena kegelapan itu,
yang kini telah menyelimuti mereka, akan terus hidup, menunggu jiwa-jiwa baru untuk datang dan terperangkap dalam lingkaran yang tak pernah berakhir. Tamat.